Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" 70 kali 7. Sukar sekali bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi orang-orang yang berbuat salah kepada kita itu adalah orang-orang dekat kita. Suami kita, istri kita, pacar kita, anak kita, orang tua kita. Hati manusia rentan untuk disakiti. Dan itu bukan hanya kita sebagai jemaat, bukan kita sebagai orang-orang awam, tetapi pendeta, hamba-hamba Tuhan pun hatinya rentan untuk disakiti. Dan bukan hanya seorang hamba Tuhan, bahkan seorang rasul pun hatinya rentan untuk disakiti. Salah satu rasul, pengikut Kristus yang sangat vokal, yaitu Petrus. Dia juga adalah seorang yang hatinya rentan disakiti. Saudara, satu kali, mungkin dia berselisih dengan saudaranya. Dia kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, jika ada saudaraku yang berbuat salah kepadaku, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni dia? Sampai 7 kalikah?" Saudara, di sini Petrus datang dengan standar yang tinggi. Karena pada saat itu, rabi-rabi Yahudi dan juga seperti kita saat ini, mengampuni seseorang hanya 3 kali. Yang keempat, hajar dia. Karena itu Petrus datang kepada Yesus. Dia ingin, seakan-akan dia ingin membuat Yesus terkejut dan tercekat. Karena pada saat itu standarnya cuma 3 kali. Tetapi dia datang dengan kata-kata sampai 7 kali kan. Berarti Petrus datang dengan standar tinggi. 2 kali N tambah 1. Tetapi saudara, ketika Petrus datang, bukan Yesus yang kaget dengan jawaban Petrus. Tapi Petrus yang terkejut dengan kata-kata dari Yesus. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saudara, ajaran dari mana ini? Tidak ada rabi-rabi Yahudi, tidak ada guru spiritual, tidak ada guru agama yang mengajar seperti itu. Lalu Yesus, ini ajaran dari mana? 70 kali 7 kali, itu artinya 490 kali. Artinya, jika kita sudah memaafkan, mengampuni sampai 490 kali, lalu yang ke-491 bagaimana? Tonjok dia? Tidak, saudara. Angka 7, 70, 7 hari, 7 bulan, 7 jam, 7 tahun, itu adalah angka kesempurnaan. Jadi saudara, sempurna kali sempurna, maka hasilnya adalah kesempurnaan. Di sini Yesus memaksudkan bahwa jika kita mengampuni seseorang, maka kita harus mengampuni dengan sempurna. Ajaran dari mana ini saudara? Tetapi setelah Yesus menjawab Petrus seperti itu, Yesus kemudian berkata, "Tetapi hal kerajaan sorga seumpama." Berarti saudara, di sini Yesus mengajarkan, Yesus ingin menunjukkan bahwa kita yang sudah percaya kepada Dia sebagai juru selamat, kita adalah warga kerajaan sorga. Dan sebagai warga kerajaan sorga, maka paradigma kita atau cara pandang kita dalam mengampuni haruslah paradigma kerajaan sorga dan bukan paradigma dunia. Dan sesudah itu saudara, Yesus melanjutkan, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan ketika raja itu akan mengadakan perhitungan, dia memanggil hambanya itu dan berkata, "Bayar hutangmu." Saudara, hamba ini berhutang 10.000 talenta. Itu jumlah yang sangat besar. Saudara tahu Raja Herodes? Raja Herodes, seluruh kekayaannya, seluruh asetnya, jika dijumlahkan, baik itu aset melayang, aset tenggelam, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset di udara, semua itu kalau dijumlah, totalnya hanya 900 talenta. Sedangkan hamba ini berhutang 10.000 talenta. Dan kalau kita menggunakan perhitungan seorang hamba yang bekerja dengan upah sehari 1 dinar, maka untuk mengumpulkan 10.000 talenta, dia harus bekerja selama 200.000 tahun. Saudara, di sini Yesus seakan-akan ingin mengatakan bahwa hamba ini memiliki hutang yang tidak mampu untuk dilunasi, bahkan sampai dia mati pun. Karena dia harus bekerja selama 200.000 tahun, padahal umur manusia cuma 70-80 tahun. Berarti di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa sampai mati pun hamba ini tidak akan sanggup untuk melunasi hutangnya. Di sini saudara, sebenarnya Yesus sedang menghiperbol keadaan. Artinya Yesus ingin mengatakan bahwa hamba ini tidak akan mampu untuk membayar hutangnya. Tetapi ketika dia berada di hadapan raja, raja kemudian membebaskan hutangnya. Hamba ini kemudian pergi dengan bergembira, bersuka cita. Tetapi ketika dia bertemu dengan
seorang budak, sesama budak yang berhutang 100 dinar kepada dia. Dia langsung menangkap budak itu, mencekiknya dan memenjarakannya. Ketika raja ini mengetahui, raja ini kemudian marah kepada dia. Sebenarnya memang haknya untuk memenjarakan budak yang berhutang kepada dia ini. Raja tidak berhak untuk memenjarakan orang yang baru dibebaskan dari hutang 10.000 talenta. Tetapi saudara, di sini yang ingin Yesus tekankan adalah jika hamba ini yang berhutang 10.000 talenta sudah mendapatkan anugerah pengampunan yang begitu besar, bagaimana dia tidak bisa mengampuni orang lain yang hanya berhutang 100 dinar kepada dia. Saudara, di sini kita bisa belajar satu hal, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita sudah diampuni dosa-dosa kita, kita tidak akan mampu melunasi hutang dosa kita kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah melunasi, Tuhan sudah memberikan anugerah dan menganggap lunas, terhapus hutang-hutang dosa kita, maka orang-orang yang bersalah kepada kita pun kita harus mengampuni mereka. Saudara, pagi hari ini, adakah orang bersalah kepadamu? Adakah orang meninggalkan engkau dalam noda dan celah? Engkau sekarang sudah bersuami, tapi engkau masih mengingat dia. Dan setiap kali engkau mengingat dia, hatimu terasa begitu sakit. Apakah suamimu pun melukaimu? Apakah istrimu menyakiti perasaan orang tua, anak-anak? Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ampunilah mereka. Setelah engkau menerima pengampunan yang besar dari Tuhan, pengampunan yang engkau tidak mampu untuk membayarnya, setelah engkau mendapatkan anugerah pengampunan itu, maka ampunilah orang-orang yang bersalah kepada. Pengampunan itu harus diberikan dengan kesempurnaan. Ingat saudara, paradigma atau cara pandang kita bukan cara pandang duniawi. Tetapi cara pandang atau paradigma kita adalah paradigma kerajaan surga. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar tentang pengampunan. Kami belajar bagaimana seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ketika dibebaskan dari hutangnya, dia tidak membebaskan sahabatnya yang berhutang 100 dinar. Biarlah dengan pelajaran ini, kami belajar untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Setelah kami menerima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.